Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, selamat pagi di hari Jumat ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya, dan urusannya lancar. Seperti biasa di video kali ini saya akan tunjukkan ya. Jadi kita mengulang kembali ya, sebenarnya sudah pernah sering saya bahas di video-video yang sebelum-sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis kapal. Nah, di sini kita akan bicara mengenai jenis kapal, yaitu salah satunya tongkang. Dan tongkang sendiri dikategorikan ada banyak sekali ya. Bars, ada kren, ada dredger, ada tongkang geladak, ada tongkang palka, ada tongkang minyak seperti ini. Nah, tongkang minyak sendiri juga ada dua, yaitu flash point di atas 60 dan flash point di bawah 60. Apa sih flash point itu? Teman-teman bisa nonton di video saya yang lainnya mengenai flash point, sudah saya jelaskan apa itu flash point. Tapi akan saya bahas sekilas, yaitu titik nyala flash point itu. Jadi gampangannya itu pada suhu rendah ya, di bawah 60, maka cairan yang dimuat di kapal ini tuh nyala. Contohnya premium, solar, kemudian pertamax, pertalite dan lain sebagainya. Nah, itu perlakuannya berbeda dengan kapal-kapal yang muat CPO. Nah, nanti kita akan naik ke sana, saya tunjukkan perbedaannya untuk kapal-kapal tangki minyak yang flash point di bawah 60. Selamat menyaksikan. Oke, kita langsung naik ya. Nah, ini sambil, karena saya pakai kamera yang lumayan bagus, makanya kalian bisa lihat saya naik ke kapal ini dengan jelas. Nah, di sana udah ada Pak Eksan dan rekan-rekan lagi finishing ini. Ada Pak Eksan. Nah, ini salah satu syarat untuk kalau kapal mau disewa oleh migas itu ya, ini ada anti slip. Sayang ini tidak ada yang pakai helm ya, termasuk bosnya ini. Oke, jadi abaikan teman-teman yang sedang bekerja di sini ya, mereka memang kerjaannya bikin list-list seperti ini. Dan perlu kalian tahu, ini adalah anti slip. Anti slip gunanya yaitu supaya tidak licin ya, dan dikasih marking yang jelas warna kuning supaya nampak jelas bahwa akses-akses ke manifold, akses ke valve-valve itu ya, dia dikasih anti slip. Nah, kita mulai dari depan ya. Jadi secara konstruksi dia sama. Kapalnya konstruksi kalau di atas 600 ton ya, tangki minyak semuanya harus double bottom. Yang di atas 5000 ton harus double hull, kecuali kapal-kapal tangki CPO ya. Itu saat ini masih diwajibkan dia harus double bottom, double hull. Meskipun muatannya 10 liter itu. Jadi aturannya enggak tahu ya, kurang jelas gitu ya, bukan kurang jelas ya, mungkin adanya seperti itu aturannya. Jadi yang pertama dia harus double bottom, dan ini perlu kalian tahu kapasitasnya 1500 dengan konstruksi memanjang dan hanya double bottom saja tanpa double hull gitu, tanpa double hull. Nah, yang pertama yang menandakan dia flash point di bawah 60 yaitu dari segi konstruksi. Di setiap ini kargo ya, di sini kan ada tangki ya, di sini ada tangki forpik, dan juga ada ruangan untuk pompa. Jadi saya tunjukkan sebentar, mudah-mudahan tidak dikunci ya. Ini ada seperti yang saya tunjukkan di video yang lainnya ya, bahwa kapal-kapal ini dilengkapi dua buah pintu. Yang pertama yaitu watertight door, kemudian yang kedua dia gas tight door. Di dalam itu ada lagi. Nah, di sini di bagian depan ini ada ruangan pompa balas ya, pompa balas dan power pack untuk jangkar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ruangan ini. Dan juga ada tangki minyak, tangki air balas
atas. Nah, oleh karena itu aturan kapal flashpoint di bawah 60 di sini wajib ada cover dam. Ya, cover dam ya. Di sini cover dam gunanya untuk memisahkan antara kargo dengan kompartemen di depannya ya. Begitu juga di belakang, kita akan lihat ke belakang. Nah, ini. Kemudian untuk kapal-kapal tangki minyak semuanya ya wajib ada namanya slop tank. Di sini slop tank, cuma ini salah nama ya, dia void. Sebenarnya ini adalah tangki slop tank dari sebelah kanan ke sebelah kiri dan kapasitasnya ini 3% dari kapasitas kargo. Kemudian di belakang slop tank ini ada cover dam lagi untuk memisahkan kompartemen di belakangnya. Karena di belakangnya itu ada area kamar mesin, maka dia wajib dikasih cover dam lagi. Jadi di bagian depan dan di bagian belakang wajib ada cover dam. Artinya untuk memisahkan kargo ini dengan ruangan yang lain. Sekarang kalau kita bedakan dari segi pipa udara, maka muatan ya, kapal dengan muatan flashpoint di bawah 60, pipa udara untuk kargonya dia menggunakan pipa udara seperti itu. Dia itu namanya pressure vacuum valve. Sering saya jelaskan kenapa dia harus menggunakan PV valve ini, karena muatan dengan flashpoint di bawah 60 itu penguapannya tinggi sekali. Ketika dia tidak dilengkapi dengan ini, maka dia akan terjadi losses yang cukup gede atau evaporasi yang cukup gede yang mengakibatkan loss di dalam perjalanan. Ketika dia panas terik, kemudian dia menguap terus, tidak dibatasi, karena ini PV valve ini cara kerjanya yaitu pada tekanan tertentu dia baru buka. Artinya ketika dia pada tekanan tertentu baru buka dan juga pada vakum tertentu dia baru buka untuk udara masuk. Jadi dia tidak selalu selalu menguap, tidak seperti pipa udara yang seperti ini, dia tanpa ada batasan tekanan ya. Jadi kapanpun dia akan menguap, sehingga kalau misalnya kargonya dikasih seperti itu, maka kargonya akan cepat menguap gitu, dan lossesnya pasti akan tinggi. Selain itu juga ini mempengaruhi atau bertujuan supaya kalau terjadi penguapan kemudian ada percikan api atau segala macam, maka tidak mudah tersulut api. Seperti itu ya. Jadi bedanya yaitu dari model pipa udaranya. Kalau flashpoint di bawah 60 dia wajib menggunakan PV valve, dan kemudian di atas 60 dia boleh pakai air fan head seperti biasa itu. Lalu kita lihat ya, sistem perpipaannya di sini sudah lengkap sekali, ada pipa isi, pipa bongkar ya, pipa hisap segala macam di bawah. Lalu ini terpisah ya antara loading dengan discharge-nya, suction-nya. Itu beda. Jadi yang loading itu dia berada di atas deck, dan di pipa hisapnya kita lengkapi ini valve yang kita operasikan dari deck. Nanti di bagian bawah nanti saya tunjukkan ketika kita melakukan pengukuran di dalam tangki. Nah, itu ada valve-valve sejumlah 10 buah. Ya, jumlah 10 buah. Itu dioperasikan dari atas deck. Itu untuk pipa hisap atau discharge. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada high level alarm. Ini bukan hanya untuk flashpoint di bawah 60 ya. Di atas 60 pun dia wajib ada namanya high level alarm seperti ini. Ya, dia berfungsi untuk mengetahui ketika tangkinya hampir penuh. Jadi di sini ada semacam bandul, itu sudah disetting. Dia muatan 80% nyala, kemudian dia 90% nyala, dan alarmnya ada di belakang sana. Nanti saya tunjukkan. Yaitu alarmnya di belakang sana, dan semua tangki harus dipasang dengan menggunakan high level alarm ini. Dan juga untuk pipa-pipanya dia wajib dibungkus seperti ini ya, karena supaya tidak ada gas yang masuk ke dalam area kabel-kabel ini, maka ini harus dibungkus menggunakan pipa-pipa seperti ini. Jadi yang hitam ini untuk kabel ya, baik yang tengah itu ada yang hitam juga, itu untuk kabel. Jadi bedanya flashpoint di bawah 60 dan di atas 60, mungkin yang di atas 60 itu dia bisa hanya pakai kabel tray saja, tidak perlu dibungkus seperti ini. Kalau flashpoint di bawah 60 dia wajib dibungkus. Gangway, jadi ini syarat untuk kapal tangki minyak ya, bukan hanya flashpoint di bawah 60 atau di atas 60. Semua kapal tangki minyak wajib ada gangway seperti ini. Dia bertujuan untuk ketika di depan ada akomodasi, maka harus dikasih gangway. Kalau misalnya di depan tidak ada akomodasi, tidak perlu gangway, karena orang tidak ada keperluan ke depan sana pada saat kapal berlayar. Jadi ketika kapal berlayar atau ada muatan, diusahakan orang jangan melewati deck, tapi dia melewati gangway ini ya, seperti itu. Pemadam sama, semua kapal tangki minyak wajib dilengkapi dengan sistem pemadam. Cuma untuk di kapal ini seperti teman-teman lihat di sebelah kanan dan sebelah kiri ada pipa warna merah itu ya. Itu adalah pipa pemadam yang nantinya dia berfungsi untuk memadamkan api ya, mendinginkan deck
kemudian cuci geladak segala macam. Lalu di sini pemadamnya dilengkapi dengan foam. Ya, jadi di sebelah sana itu ada tangki foam. Bentar, kita ke sana. Dia ada tangki foam. Nah, tangki foam ini nanti bercampur dengan pipa yang besar itu melalui pipa ini. Di situ ada foam proporsioner, kemudian dia akan bercampur sehingga air dan bercampur foam akan keluar di pipa yang panjang itu ketika terjadi kebakaran. Kemudian untuk blower di sini teman-teman lihat ada banyak blower ya. Ini blower untuk engine room, dan blowernya ini untuk engine room ada 4 biji, ada 4 buah. Yang 2 hisap dan yang 2 natural. Jadi dia hisap suction ke atas dan yang 2 natural. Begitu juga dengan blower untuk ruang pompa ya. Tadi itu kamar mesin dan ini untuk kamar pompa. Nah, bedanya kapal-kapal dengan flashpoint di bawah 60 dengan di atas 60 yaitu blowernya yang suction. Dia ini suction dari area pump room dan dia wajib dibawa ke depan. Jaraknya minimal 10 meter atau 8 meter dari ruangan akomodasi. Jadi ruangan akomodasinya berada di situ di belakang. Dan ini teman-teman bisa lihat blowernya berada jauh maju ke depan ya, maju ke depan. Nah, ini blowernya. Dia wajib dibawa ke depan seperti ini. Ya, dari kamar pompa dia wajib dibawa ke depan ini sejauh 8 sampai 10 meter ya, 8 sampai 10 meter dari pintu akomodasi. Pak, itu kan ada pintu kan tidak sampai 10 meter. Itu bukan pintu akomodasi, itu pintu ke akses ke pump room. Jadi dia dianggap masih di satu zona, maka dia boleh dekat dan harus jaraknya itu tadi 8 sampai 10 meter dari zona akomodasi. Kemudian teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada kotak-kotak ini, dia berfungsi sebagai skylight dan juga engine casing. Ketika ada repair apa segala macam ini bisa diangkat dan buat untuk akses mesin yang gede itu naik turun atau keluar masuk. Begitu juga dengan di ruang pompa. Ini skylight untuk ruang pompa, ini skylight untuk kamar mesin. Lalu di sini ada fresh water yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari karena kapal ini unmanned ya, unmanned, maka fresh waternya cukup segini saja. Kemudian di sini ada apa ini? Sorry, alah kok lupa saya namanya dispersan, oil dispersan. Jadi kapal-kapal tangki minyak flashpoint di bawah 60 dia wajib dikasih oil dispersan seperti ini. Dia berfungsi ketika ada tumpahan minyak tinggal disemprot saja di air yang terkena tumpahan minyak itu. Lalu yang spesial di sini yaitu ini. Knalpotnya berbeda dengan kapal-kapal yang flashpoint di atas 60, maka di sini wajib ada spark arrestor namanya. Kalau yang di atas 60 mungkin dia tidak ada ininya. Dia hanya ini saja, pipa saja. Ini tujuannya yaitu ketika dia ada hembusan dari mesin dan dia masih ada abu yang ada mungkin ada apinya, dia ditahan di sini tidak sampai keluar karena dianggap area ini kemungkinan ada gas ya, gas yang karena akibat tekanan tertentu PV valve buka kemudian ada gas, lalu dia ini kemungkinan kena ke sini seperti itu dan dia melewati berapa meter dari sini itu dia ada gas dan segala macam. Begitu juga dengan ketika dia bersandar ke Pertamina karena dianggap di Pertamina itu ada tangki bahan bakar yang cukup banyak ya, dan ketika dia nyalakan generator atau nyalakan mesinnya maka dia khawatir ada hembusan debu tadi yang masih ada apinya itu terbang ke area tangki-tangki Pertamina itu, makanya wajib dikasih spark arrestor. Itu bukan hanya untuk di tongkang ini ya, tapi di takbut juga wajib dipasang. Jadi ketika kapalmu mau sandar ke Pertamina, lalu kita ada vetting untuk PSA Pertamina Safety Approval, maka itu wajib ada di setiap terowong asap. Spark arrestor namanya. Oke. Nah, sekarang kita turun. Tadi kita udah bahas masalah konstruksi dan juga perlengkapan di deck. Sekarang kita akan ke engine room dan ke pump room. Bedanya apa kapal-kapal flashpoint di bawah 60 dan di atas 60. Lalu di sini ada satu lagi ya, stripping. Jadi stripping kita wajib pasang stripping untuk tiap tangki kargo. Jadi di sini ada tangki ekspansi atau tangki pancingnya atau priming ya. Dia untuk stripping pada saat sisa muatan tinggal sedikit, maka dia dihisap menggunakan pompa yang lebih kecil. Seperti itu. Yang merah-merah itu Pak, apa Pak? Itu pemadam ya. Jadi pemadamnya ada berapa biji itu? 4 biji di sini dan di depan sono itu. Ada 4 buah pemadam dengan kapasitas 50 kg. Itu ABC powder. Kita akan masuk ke pump room ya. Jadi sama,
Pump roomnya juga seperti ini ya teman-teman, bisa lihat. Dia pintunya ada double, dia water tight door, dan di dalam itu ada gas tight door. Nah ini pintu ini adalah pintu pump room, masih area zero, makanya dia boleh dekat dengan bukaan ini, manhole ini. Ya jarak manhole pertama ini juga ada jarak minimumnya 10 meter dari akomodasi. Nah untuk daerah ini dia boleh menghadap ke depan. Ya karena dia masih dianggap sebagai area zero. Kita akan masuk ke pump room. Nah ini ada pintu gas tight door, kemudian dia tembus ya dari kanan ke kiri sama. Di sana juga ada satu buah pintu dari sebelah port side, dan kita masuk tadi dari starboard, dan ini kita bisa keliling ke sini. Ya kita bisa ke sini. Nah, oke. Kemudian kita bisa turun dari kanan, bisa turun dari kiri. Nah ini bedanya untuk flash point di bawah 60 dan di atas 60. Gas ini harus anti gas. Nih lampu-lampu di sini harus dari jenis seperti ini. Ini X-proof, teman-teman bisa lihat itu ada EX itu. Nah X-proof artinya dia anti ledak, explosion proof. Semuanya lampu-lampu, kemudian pemasangan kabel-kabelnya dia harus menggunakan grade khusus, dan penembusan juga dia wajib menggunakan isolating. Nah, seperti itu. Nah kemudian kita masuk ke pump room. Nah ini pump roomnya. Di situ teman-teman bisa lihat ada manifold. Dia manifold kargo. Dia ada 4 line karena kapal ini didesain untuk muatan multigrade simultan, double grade simultan, artinya dia bisa bongkar 2 grade sekaligus. Ya teman-teman bisa lihat itu 1, 2, 3, 4 pipa ke depan itu, dan ada manifold. Lalu di sini ada penutup supaya tidak tercampur antara grade 1 dan grade 2 itu. Lalu ini blowernya tadi yang dihisap di sini, ini wajib untuk flash point di bawah 60, jaraknya 1 meter sampai 1,5 meter. Lalu yang paling spesial di sini, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ini ada satu buah pompa, dan pompa ini digerakkan oleh elektromotor. Elektromotornya berada di engine room, dan ini ada penembusan. Nanti ini namanya gas tight seal. Ini wajib untuk kapal tangki minyak yang muatannya flash point di bawah 60. Kalau dia di atas 60, ya, flash point di atas 60 dan juga bukan chemical, maka ini dia boleh satu ruangan. Nah untuk ini chemical dan juga untuk flash point di bawah 60 ini dia wajib ruangannya berbeda antara pompa dan penggeraknya. Seperti itu mas. Oke, dan teman-teman bisa lihat di sini ada deck spill ya, bertujuan untuk supaya kalau kita membersihkan strainer itu dia minyaknya jatuh ke sini, tidak kemana-mana. Seperti itu. Dan di atas sana juga ada deck spillnya. Pokoknya di bawah barang-barang atau alat-alat yang nantinya bisa akan dibersihkan dan perlu pembersihan, sehingga ada tetesan air atau minyak, dia dikasih deck spill di bawahnya. Dan itu seperti teman-teman lihat di sana, itu ada bilga ya, bilga itu wajib, misalkan bilga ketika ada tumpahan minyak yang cukup gede, maka dia harus bisa dihisap menggunakan pompa bilga, dan dia menggunakan pompa ini stripping. Dia tidak boleh digabung dengan bilga yang ada di engine room. Bahkan teman-teman lihat itu strippingnya dia juga penggeraknya dari dalam, bukan hanya kargonya ya. Itu, nah itu saya tunjukkan. Strippingnya juga dia penggeraknya berada di engine room. Nah, nanti kita lihat di sisi engine room ya. Strippingnya berada di sisi engine room. Dan di sini tidak ada lampu. Di sini dilengkapi skylight tadi yang di atas itu. Nah itu, maka di sini cukup terang. Itulah fungsinya skylight, sekaligus berfungsi sebagai engine casing, atau ya peralatan di sini kalau mau dikeluarkan bisa melalui bukaan di atas itu. Oke. Lalu satu lagi, ini tidak ada hubungannya dengan perbedaan flash point di bawah 60 dan di atas 60 ya. Ini wajib. Jadi semua pipa sounding yang berada di bawah garis air wajib dikasih penutup otomatis seperti ini. Nah itu. Oke. Itu tadi adalah pump room. Sekarang kita akan masuk ke engine room. Engine room juga sama. Di sini ada water tight door dan ada gas tight door di dalam itu. Ya. Nah, kita akan masuk ke engine room. Cuma di sini mungkin saya tidak tunjukkan secara lengkap, nanti saja kalau sudah turun dan sudah finish ya, sudah selesai semua, baru akan saya tunjukkan secara lengkap. Hanya sekilas-kilas saja. Di sini ada pompa pemadam emergency, kemudian ada power pack untuk jangkar di belakang, dan ada kompresor, dan juga ada panel-panel power pack. Lalu ini ada panel untuk high level alarm tadi.
Nah ini panel untuk high level alarm, dan alarmnya dia berada di luar supaya pada saat orang bongkar muat dia bisa mendengar. Nah ini saya tunjukkan sekilas saja di engine roomnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada manifold yang cukup panjang, dan ini balas ya, kemudian strip priming segala macam, kemudian ada OWS yang tidak akan pernah dipakai selamanya karena ini tidak ada bilga ya, kemudian ada bilga sedikit-sedikit yang bisa dibersihkan. Nah ini tadi, ini yang penggerak pompa kargo, ini penggerak pompa kargo. Nah ini ada 2 buah, dan di sini ada pelumasannya ya, pelumasnya. Lalu di sini yang kecil ini adalah stripping atau pompa pengering tadi, penggerak pompa pengering itu. Ya, dan di sini ada 2 untuk penggerak pompa kargo. Oke. Begitu juga di sini dia ada bilga tank, bilga untuk ketika ada tumpahan air atau apa ya, mungkin ada bocor dari itu segala macam, maka dia wajib dikasih hisapan bilga. Dan juga itu teman-teman bisa lihat ya, penutup pipa sounding di bawah garis air. Nah ini. Kemudian ini pompa pemadam yang merah itu, dan itu pompa balas, dan ini mesinnya. Nanti kita akan bahas lengkap di video berikutnya kalau dia sudah jadi. Ya, di kanan kiri sama ya. Di kanan kiri sama, di situ ada pompa pemadam juga 2 buah, dan pompa balas 1 buah. Itu. Oke. Sip ya, pompa mesinnya ya masih agak berantakan karena masih pekerjaan itu kelistrikan ya, dan kelistrikannya dia ya lumayan, nanti sambil nunggu kapalnya setelah lonceng masih ada pekerjaan itu. Oke. Kemudian ini di bagian belakangnya nanti kita akan review lengkap setelah kapalnya jadi. Sementara saya tunjukkan sekilas saja. Oke ya, itu saja video kali ini. Sementara perbedaannya antara kapal dengan flashpoint di bawah 60 dan di atas 60. Dan saya sudah ada panggilan, ada tamu dari Krakatau Steel, nggak tahu mau ngasih plat kali. Saya balik ke kantor karena ada tamu dari KS, nggak tahu mau apa, nanti kita akan tanya-tanya ya. Itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan ya paling tidak menghibur lah ya. Kalau ada yang perlu kalian tambahkan kira-kira atau pertanyaan-pertanyaan ya Pak, kira-kira apa lagi Pak selain itu tadi untuk kapal-kapal dengan flashpoint di bawah 60 itu, atau bedanya apa antara flashpoint di bawah 60 dan di atas 60 selain yang Bapak sebutkan tadi. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain di sini yang bisa menambahkan juga. Silahkan tambahkan di kolom komentar sebagai bahan belajar kita bersama. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.